Langit sore tampak mendung di atas rumah mungil berwarna putih di pinggiran kota. Angin sore membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Tapi ketenangan itu tidak terasa di dalam rumah. Aisyah duduk di sofa tua yang mulai aus, menggenggam cangkir teh melati yang sudah tak lagi hangat. Tatapannya kosong, tertuju pada meja kayu di depannya. Di atasnya tergeletak amplop coklat, diam tapi seolah mengoloknya. Di dalam amplop itulah surat cerai dari Reza, suaminya, selama 4 tahun. Pintu depan terbuka perlahan. Suara langkah berat terdengar memasuki ruangan. Reza muncul dengan setelan jas hitam, masih rapi dari rapat perusahaan tadi. Aroma parfum mahal dan potongan rambutnya yang rapi memberi kesan berbeda. Bukan lagi sosok pria sederhana yang dulu dikenalnya. Ia berdiri di ambang ruang tamu, menatap Aisyah dengan ekspresi tak terbaca, antara bersalah dan memaksakan ketegasan. "Aku sudah bilang, Aisyah, kita selesai," ucap Reza datar. Nada suaranya terdengar seperti kalimat yang telah dilatih berulang kali. "Aku sudah tanda tangan suratnya. Sekarang giliran kamu." Perlahan, Aisyah mengangkat wajah. Mata beningnya menatap Reza, mencoba menemukan sisa rasa cinta di sana. Tapi yang terlihat hanyalah jarak. Pria di depannya kini lebih memilih ambisinya daripada rumah tangga yang mereka bangun. "Kenapa, Reza?" tanyanya lirih. "Apa yang salah dariku? Kurang apa aku?" Reza menarik nafas dalam. Ia berjalan masuk, meletakkan tas di meja makan, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding. Tangan disilangkan di dada. "Bukan karena kamu salah atau kurang, kita sudah beda jalan. Aku sekarang kerja di PT Mega Jaya, karirku naik. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangi, yang ngerti dunia aku sekarang. Kamu terlalu sederhana." Kalimat itu menghantam perasaan Aisyah. Ia menunduk, menatap ujung jilbabnya yang kusut, menggenggam cangkir yang dingin. "Sederhana," bisiknya. "Jadi, karena aku sederhana, aku nggak layak lagi jadi istrimu." Reza tampak tak sabar. Ia mengusap wajahnya dengan kesal. "Aisyah, aku nggak mau debat. Keputusan ini udah bulat. Aku butuh hidup yang lebih besar dari ini. Dari rumah ini, dari rutinitas ini. Aku nggak bisa terus di sini." Aisyah menarik nafas panjang, menahan tangis yang hampir tumpah. Ia tak mau Reza melihatnya lemah. Akhirnya ia berkata, "Kalau itu maumu, aku terima." Reza terdiam, sejenak tampak terkejut. Mungkin ia berharap Aisyah akan menangis, memohon, atau marah. Tapi respon Aisyah yang tenang justru membuatnya heran. "Kamu serius?" Aisyah mengangguk. Ia bangkit, mengambil pena dari sudut meja, membuka amplop itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menandatangani surat cerai di bagian yang telah disiapkan. Setiap goresan terasa seperti luka. Namun, ia tetap menyelesaikannya dengan tenang. Setelah itu, ia mendorong surat itu ke arah Reza. "Selesai, sekarang kamu bebas." Reza menatap surat itu, lalu mengambilnya cepat, seakan takut Aisyah berubah pikiran. "Aku ambil barang-barangku besok," ucapnya. Ia menuju pintu, lalu menoleh sebentar. "Aku harap kamu baik-baik saja, Aisyah." Pintu tertutup perlahan. Sunyi menyelimuti ruangan. Saat itulah air mata Aisyah jatuh, satu persatu, membasahi pipinya yang pucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Isaknya pecah.
bukan sekadar karena Reza pergi, tapi karena di balik kesederhanaannya ada sesuatu yang tak pernah Reza tahu. Aisyah bukan wanita biasa. Ia adalah anak tunggal Pak Darmawan, pemilik PT Mega Jaya, perusahaan yang kini dibanggakan Reza. Selama ini, Aisyah menyembunyikan jati dirinya demi cinta. Ia meninggalkan kemewahan, memilih hidup sederhana bersama Reza, yang dulu hanya karyawan biasa. Namun malam itu, setelah tangis reda, Aisyah berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya, wanita berhijab sederhana dengan mata sembab. Tapi ada sorot berbeda dalam matanya. "Kamu pikir aku sederhana, Reza?" bisiknya. "Kamu gak pernah tahu siapa aku sebenarnya, dan aku akan tunjukkan itu." Di luar, hujan mulai turun. Aisyah mengambil ponselnya, menekan nomor yang sudah lama tak ia hubungi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pria paruh baya di seberang sana. "Aisyah, sayang, kabarmu bagaimana?" "Ayah," jawab Aisyah, kini dengan suara yang lebih mantap. "Aku pulang besok, kita perlu bicara." Pak Darmawan tersenyum tipis. Ia tahu putrinya sedang terluka, tapi ia juga tahu Aisyah bukan perempuan yang mudah tumbang. "Rumah selalu terbuka buatmu, Nak." Aisyah menutup telepon, lalu menatap hujan di luar jendela. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir, ini adalah awal. Reza mungkin menganggapnya tak berarti, tapi ia akan membuktikan wanita yang ia tinggalkan ini jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Sementara itu, di apartemen barunya yang modern, Reza duduk santai di sofa kulit. Segelas anggur merah di tangannya, ia tersenyum puas. Hidup baru, jabatan baru, dan mungkin wanita baru, Lita, rekan kerja yang selalu memujinya. Ia tak tahu badai tengah disiapkan oleh wanita yang baru saja ia tinggalkan karena dianggap terlalu sederhana. Malam makin larut, dua nasib mulai berjalan ke arah yang berbeda. Aisyah bersiap bangkit. Reza, dengan ego dan kesombongannya, tak sadar bahwa ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Keesokan paginya, cahaya matahari menyelinap lewat tirai tipis kamar Aisyah. Ia terbangun dengan mata sembab dan kepala berat, tapi ada energi baru yang mengalir perlahan. Hari ini, ia memulai hidup tanpa Reza, tanpa ikatan pernikahan yang tinggal kenangan. Aisyah bangkit dari ranjang, menuju lemari kayu tuanya. Di dalamnya tergantung pakaian sederhana, tapi di sudut ada sebuah kotak kecil berdebu, peninggalan dari masa lalu yang sudah lama ia simpan. Dengan ragu, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah kalung emas dengan inisial A dihiasi berlian kecil. Hadiah dari ayahnya saat ulang tahun ke-18. Ada pula foto lama, Aisyah muda berdiri di samping Pak Darmawan di depan gedung PT Mega Jaya. Ia menatap foto itu lama. "Dulu, aku putri bebas," bisiknya. "Tapi aku pilih Reza, dan ini yang ku dapat." Kilasan masa lalu terputar. Aisyah muda, lulusan cum laude, calon direksi, pewaris sah perusahaan. Tapi ia memilih cinta, memilih hidup sederhana demi pria magang yang berhasil memikat hatinya. Dan kini, pria itu meninggalkannya saat ia merasa berhasil. Aisyah tersenyum getir. "Aku rela jadi bayanganmu, Reza, tapi kamu buang aku saat kamu merasa tinggi." Kotak itu tak lagi ia simpan kembali. Ia letakkan di meja kecil. Masa lalu itu akan menjadi bagian dari langkah barunya. Hari ini, Aisyah akan pulang ke rumah ayahnya.
ke dunia yang memang sejak awal miliknya. Di sisi lain kota, Reza menikmati sarapan di apartemen barunya. Matahari menyinari meja makan marmer. Ia mengenakan kemeja putih rapi, menyeruput kopi sambil membaca ucapan selamat dari rekan-rekan kerja. Ponselnya bergetar. Nama Lita muncul di layar. "Halo Lita, kangen ya?" sapa Reza santai. "Selamat Pak Menyir, jangan lupa traktir siang ini." Suara Lita terdengar ceria. Reza tertawa kecil. "Pasti, aku jemput kamu nanti." Telepon ditutup. Reza bersandar, merasa dunia ada di genggamannya. Di benaknya, Lita jauh lebih cocok untuk hidup barunya. Tak seperti Aisyah yang ia nilai terlalu polos. Tapi Reza tak tahu bahwa langkah Aisyah baru saja dimulai dan badai besar sedang menantinya. Sementara itu, Aisyah sudah selesai berkemas. Ia hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian dan barang pribadinya. Rumah mungil itu ia tinggalkan begitu saja. Tak ada rasa sesal, tak ada keraguan. Ia memesan taksi online lalu keluar, menatap rumah itu sekali lagi. "Selamat tinggal," bisiknya pelan. "Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal." Lalu ia masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah ayahnya memakan waktu sekitar 1 jam. Begitu tiba di depan sebuah gerbang besar dengan hiasan ornamen emas, jantung Aisyah mulai berdegup lebih kencang. Sebuah rumah megah bergaya modern berdiri kokoh di atas lahan luas, dikelilingi taman hijau yang tertata rapi. Di depan pintu rumah, seorang pria tua berambut putih sudah menunggunya. "Pak Darmawan," ayahnya. "Aisyah, Aisyah," seru Pak Darmawan sambil membuka tangannya lebar-lebar. Aisyah berlari kecil ke arahnya dan langsung memeluk sang ayah dengan erat. Aroma parfum khas yang melekat pada tubuhnya membawa kembali kenangan hangat masa kecil. "Aisyah, ayah kangen kamu nak," ucapnya lembut. "Aku juga kangen ya," jawab Aisyah, matanya berkaca-kaca. "Maaf baru pulang sekarang." Pak Darmawan mengelus kepala putrinya penuh kasih. "Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu di sini. Cerita ke ayah, apa yang sebenarnya terjadi." Mereka masuk ke ruang tamu yang luas, dihiasi sofa kulit berwarna coklat dan deretan lukisan mahal di dinding. Aisyah duduk di sebelah ayahnya, lalu mulai bercerita tentang perceraiannya, tentang keputusan Reza, tentang luka yang masih membekas. Pak Darmawan mendengarkan dengan sabar. Wajahnya yang semula lembut berubah tegas saat nama Reza disebut. "Reza, yang kerja di PT Megajaya itu?" tanyanya, alisnya terangkat. "Manajer baru di divisi pemasaran?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya ya, dia bilang aku terlalu sederhana buat dia sekarang." Pak Darmawan terkekeh, tapi ada nada sinis dalam tawanya. "Sederhana? Dia nggak tahu siapa kamu sebenarnya ya, anakku." Pewaris perusahaan tempat dia kerja, dibilang sederhana. Aisyah tersenyum tipis. "Aku yang minta ayah rahasiakan semuanya. Aku nggak mau dia nikahi aku karena tahu aku anak ayah. Tapi sekarang dia buang kamu cuma karena jabatan itu," potong Pak Darmawan. Suaranya mulai meninggi. "Anak itu, ayah nggak terima." "Ayah, tenang," ucap Aisyah sambil menggenggam tangan ayahnya. "Aku nggak mau balas dendam. Belum. Aku cuma mau mulai dari sini. Aku mau buktiin ke dia kalau aku bukan orang lemah." Pak Darmawan menatap putrinya penuh bangga. "Itu baru anak ayah.
Kamu mau masuk perusahaan? Ayah bisa siapkan posisi untuk kamu. Aisyah menggeleng. Belum ya, aku mau dia ada di puncaknya dulu. Biar dia nikmati semuanya, baru aku ambil semuanya. Malam itu, Aisyah tidur di kamar lamanya yang luas, ditemani kenangan masa kecil. Angin malam berhembus lembut dari luar, seolah membawa pesan tentang hari-hari ke depan. Di dalam hati, Aisyah tahu ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitannya. Hari itu, kantor PT Megajaya dipenuhi kesibukan. Gedung bertingkat dengan dinding kaca memantulkan sinar matahari. Di antara bisik-bisik para karyawan, nama Reza disebut, manajer baru. Di lantai 15, ruangan Reza tampak mewah. Dari balik jendela besar, kota tampak terbentang. Di atas meja mahoni mengilat, tertulis nama Reza Pratama, manajer pemasaran. Ia duduk santai, memutar pulpen mahal, senyum puas terukir di wajahnya. "Selamat lagi Pak Reza," sapa Lita ceria sambil meletakkan setumpuk dokumen di meja. Wanita modis berambut pendek itu mengenakan blazer merah menyala, kontras dengan suasana formal kantor. Ia bersandar santai di meja, penuh percaya diri. "Tim pemasaran heboh banget ngomongin kamu. Katanya, kamu manajer termuda di divisi ini." Reza tersenyum menatap Lita. "Makanya aku bilang, Lit, hidup ini soal ambisi. Kalau aku masih bertahan di masa lalu, gak mungkin aku sampai di sini." Ia berdiri, berjalan ke arah jendela. "Lihat ini baru awal. Aku bakal bawa divisi ini ke puncak." Lita mendekatinya, berdiri di sampingnya. "Dan aku bakal ada di sisi kamu. Kita tim yang solid kan?" katanya sambil menyentuh lengannya. Reza membalas senyumnya. "Tentu, kamu tahu caranya bikin kerjaan terasa lebih menyenangkan." Sementara itu, di luar ruangan, para karyawan berbisik. "Cepet banget ya dia naik jabatan," ujar salah satu staf. "Katanya sih punya koneksi," sahut yang lain. "Atau emang pintar, lihat gayanya sekarang, beda banget." Reza memang berubah. Setelah cerai dari Aisyah, hidupnya tampak lebih mewah. Baju branded, mobil mahal, sikap percaya diri, nyaris arogan. Baginya, Aisyah adalah masa lalu yang sudah tak penting lagi. Siang itu, Reza menggelar rapat pertama. Ia berdiri di depan layar besar, mempresentasikan proyek baru. "Kita harus agresif, pasar butuh strategi cepat dan berani. Kalau nggak bisa ikuti ritme, lebih baik mundur." Suara Reza tegas, membuat beberapa staf saling pandang cemas. Setelah rapat, Lita mendekat. "Keren tadi, kamu bikin mereka takut dan kagum," puji Lita. Reza tersenyum. "Aku nggak mau tim ini lambat. Aku mau dikenal sampai ke direksi." Lita terkekeh. "Kalau gitu, kamu harus dekatin orang-orang penting, Pak Darmawan misalnya. Katanya sih dia jarang muncul, tapi semua keputusan besar dari dia." Mata Reza berbinar. "Betul, aku harus buat dia terkesan. Kalau berhasil, karirku pasti melesat." Ia tak tahu, nama itu menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang hidupnya. Sementara itu, Aisyah duduk di ruang kerja ayahnya. Di tangannya, tablet berisi laporan terbaru divisi pemasaran. "Dia agresif, tapi belum stabil," ucap Pak Darmawan. "Banyak staf mulai komplain gaya kepemimpinannya." Aisyah membaca satu persatu data dan komentar. "Dia memang begitu. Dulu dia minta aku dukung ambisinya. Sekarang dia injak orang lain buat naik," gumamnya. Pak Darmawan mengangguk. "Ayah nggak nyangka dia jadi begini. Dulu dia pekerja keras dan sopan.
Makanya ayah setuju saat kamu pilih dia. Aisyah tersenyum pahit. Tapi sekarang aku tahu, dia nikahi aku cuma karena aku ada saat dia belum punya apa-apa. Begitu naik, aku dianggap beban. Pak Darmawan menggenggam tangan Aisyah. Kamu bukan beban, kamu harta ayah. Perusahaan ini milik kamu juga. Kalau kamu mau, ayah bisa pecat dia sekarang. Aisyah menggeleng pelan. Belum ya, biar dia nikmati dulu semuanya. Nanti saat waktu tepat, aku sendiri yang turun tangan. Pak Darmawan tersenyum bangga. Itu baru anak ayah, tapi hati-hati Reza, licik. Aku tahu, makanya aku sabar. Aku mau lihat sampai mana dia bisa naik sebelum jatuh. Malam itu, Reza dan Lita makan malam di restoran mewah. Lampu kristal berkilau, musik piano lembut mengisi suasana. Untuk kita, Lit, untuk kesuksesan yang akan kita raih, kata Reza, mengangkat gelas anggur. Untuk kita, Res, dan untuk PT Mega Jaya yang akan kita kuasai, balas Lita. Mereka tertawa, tak menyadari bahwa Aisyah sedang mengamati mereka dari jauh. Di rumah, Aisyah duduk di balkon, memandang langit malam sambil memegang liontin berlian. Nikmati dulu Reza, bisiknya. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Angin malam berhembus pelan. Pertarungan diam-diam telah dimulai. Reza, di puncak karirnya, merasa tak tersentuh. Tapi Aisyah, dengan rahasia yang ia simpan, sedang mempersiapkan langkah besar. Dunia yang Reza anggap miliknya, sebentar lagi akan bergetar oleh wanita yang pernah ia remehkan. Pagi berikutnya, kantor PT Mega Jaya kembali sibuk. Telepon berdering, keyboard berbunyi, langkah kaki bergegas. Di lantai 15, Reza duduk gelisah menatap layar laptop. Proyek yang ia banggakan justru menuai kegagalan. Angka menurun, klien mengeluh, strategi dinilai terlalu agresif. Apa-apaan ini? Gumamnya kesal. Ia menekan interkom. Lita, masuk sekarang. Tak lama, Lita masuk. Ada apa, Res? Tanyanya. Lihat ini, Reza menunjuk layar laptop. Proyek ini malah berantakan, klien protes. Ini salah siapa, tim aku atau tim kamu? Lita menatap layar, menarik napas. Tenang dulu Res, ini bukan salah siapa-siapa. Kamu yang buat strategi, aku yang jalankan. Mungkin kita terlalu cepat, aku cari solusinya. Reza menatap tajam, tapi akhirnya mengangguk. Cepat beresin. Aku nggak mau reputasi aku rusak di depan direksi. Sementara itu, Aisyah kembali duduk di ruang kerja ayahnya. Ia membaca laporan proyek Reza yang gagal, senyumnya mengembang. Dia gegabah, gumamnya pelan. Yah, ujar Aisyah sambil menoleh ke arah Pak Darmawan yang duduk di sebelahnya sambil memegang cangkir kopi. Pak Darmawan mengangguk pelan. Sorot matanya serius saat menatap laporan di tangannya. Ayah sudah dengar dari tim audit, Reza ambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Dia kira bersikap agresif itu cukup, tapi dia lupa, klien kita nggak suka dipaksa. Kalau terus dibiarkan, divisi pemasaran bisa rugi besar. Aisyah menutup tabletnya, lalu menyandarkan tubuh ke sofa. Aku sudah duga dia bakal begini. Dia selalu terburu-buru kalau udah merasa di atas angin. Dulu, dia pernah bilang ke aku, kalau aku punya jabatan, semua orang harus takut sama aku. Saat itu aku diam, pikir dia cuma bercanda. Pak Darmawan tersenyum tipis, ada nada sinis dalam tawanya. Takut ya? Sekarang dia yang akan takut kalau tahu siapa yang bergerak di belakang layar. Aisyah mengangguk. Aku nggak mau dia jatuh ya,
Tapi aku juga nggak mau perusahaan rugi. Ayah izinkan aku turun tangan, diam-diam. Pak Darmawan menatap putrinya dengan bangga. Tentu, apa rencanamu? Aisyah tersenyum kecil, matanya penuh siasat. Aku bakal jadi konsultan rahasia untuk divisi pemasaran. Ayah kasih aku akses ke sistem. Aku beresin kekacauan Reza tanpa dia sadar, biar dia pikir masih jago, padahal aku yang beresin semua. Pak Darmawan mengangguk, cerdas. Ayah urus aksesnya. Besok kamu mulai. Identitasmu tetap rahasia. Pakai nama samaran. Kita sebut kamu konsultan freelance dari pusat. Keesokan paginya, Reza memimpin rapat darurat di kantor PT Mega Jaya. Wajahnya tegang, berdiri di depan timnya. Kalian tahu proyek ini gagal. Aku nggak butuh alasan. Aku butuh solusi. Sekarang, Budi, staf senior yang berkacamata, angkat tangan ragu. Pak, kami sudah coba revisi strategi semalam, tapi pagi tadi ada pembaruan di sistem dari konsultan baru, katanya dari pusat. Nggak ada nama, cuma strategi. Tapi bagus banget, Pak. Klien yang sebelumnya komplain, sekarang justru setuju. Reza mengeringit. Konsultan baru? Siapa? Kenapa aku nggak diberitahu? Lita menimpali. Aku juga bingung, Res. Tiba-tiba aja muncul. Inisialnya cuma AR. Nggak ada profil atau kontak, tapi kerjanya rapi. Seolah dia tahu semua kesalahan kita. Reza perlahan duduk, mencerna informasi itu. AR, dari pusat. Jangan-jangan ini orangnya Pak Darmawan? Gumamnya curiga. Budi mengangkat bahu. Mungkin dari direksi, Pak. Kami cuma disuruh ikuti instruksi. Dan sejauh ini berhasil. Klien udah balik. Reza mengangguk kecil, tapi hatinya gelisah. Ia tidak suka jika ada yang masuk tanpa sepengetahuannya. Cari tahu siapa AR itu, katanya dingin ke Lita. Aku usahakan, Res, tapi sistemnya kayak sengaja dikunci, susah dibuka. Malamnya, di rumah Pak Darmawan, Aisyah duduk di kamar menatap laptop dengan puas. Ia baru saja menyelesaikan strategi revisi untuk tim Reza, dikirim lewat sistem dengan inisial AR, Aisyah Rahmani. Hanya ayahnya yang tahu. Di sampingnya, secangkir teh melati mengepul. Aroma itu mengingatkannya pada masa lalu bersama Reza, yang kini tinggal kenangan. Ponselnya berdering, nama ayah muncul. Halo Yah, gimana Yah? Kerja bagus nak, klien sudah setuju sama revisimu. Reza pasti bingung, tapi dia nggak akan tahu itu kamu. Aisyah tersenyum kecil. Biar dia bingung, aku mau dia sombong dulu, baru aku buka. Siapa yang selama ini bantuin dia? Hati-hati, Reza licik. Kalau curiga, dia bisa nyerang balik. Aku siap ya, dia nggak bakal nyangka. Sementara itu, di apartemennya, Reza menatap gelas anggur kosong. Lita baru saja menelpon. Ini aneh, Res. Identitas AR nggak bisa dilacak, kayak sengaja disembunyiin. Reza menutup telepon, menatap langit-langit. AR, siapa kamu? Malam pesta tahunan PT Mega Jaya berlangsung megah di ballroom Hotel Bintang 5. Lampu kristal berkilau, aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Musik jazz mengalun dari panggung. Reza berdiri di dekat bar, mengenakan setelan jas hitam, tampak percaya diri. Di sampingnya, Lita dalam balutan gaun merah, tertawa lembut. Kamu bintang malam ini, Res. Semua orang ngomongin strategi pemasaranmu. Reza tersenyum. Ini baru awal. Kalau bisa ketemu Pak Darmawan malam ini, aku yakin karirku makin cepat naik. Pintu utama ballroom perlahan terbuka. Seorang wanita masuk, anggun dan tenang. Gaun biru tua membalut tubuhnya. Jilbabnya tertata modern. Kalung berlian dengan liontin huruf A memantulkan cahaya lampu. Itu Aisyah. Pak Darmawan berjalan di sampingnya. Kamu yakin mau masuk sekarang? Aisyah tersenyum tipis. Biar dia lihat. Aku nggak takut. Aku penasaran gimana reaksinya. Kerumunan mulai menoleh. Itu Pak Darmawan kan? Tapi siapa wanita di sampingnya? Bukan staf biasa. Auranya beda. Reza tak langsung sadar, sampai akhirnya matanya menangkap sosok itu.
Segelas sampahnya nyaris jatuh dari tangannya. "Aisyah," gumamnya. "Itu mantanmu ya?" tanya Lita. "Ngapain dia di sini?" Reza mendekat. "Aisyah, kamu ngapain di sini?" Aisyah menoleh, matanya tajam. "Oh Reza, aku diundang. Nggak nyangka bisa ketemu kamu." Reza melirik Pak Darmawan. "Kamu kenal beliau?" Pak Darmawan maju satu langkah. "Tentu, dia teman lama keluarga saya. Saya ajak dia malam ini." Reza menatap Aisyah curiga. "Kamu kerja apa sekarang?" Aisyah tersenyum datar. "Aku cuma freelancer, nggak sehebat kamu. Selamat ya buat jabatannya." Lita ikut menyela. "Kirain kamu orang penting di perusahaan." Aisyah menjawab tenang, "Aku cuma bayangan di belakang layar." Ia lalu menoleh ke Pak Darmawan. "Yah, kita ke meja direksi yuk, aku haus." Pak Darmawan mengangguk, menggandeng Aisyah. Mereka pergi, meninggalkan Reza dan Lita terpaku. Reza menatap punggung Aisyah. Kerja lepas, teman keluarga, ada yang aneh. Lita menyentuh lengannya. "Udahlah Rez, fokus ke acara, ini kesempatanmu." Tapi Reza tidak bisa berpaling dari Aisyah. Wanita itu tampak terlalu tenang, terlalu penuh rahasia. "Aku bakal cari tahu," gumamnya. Tangannya mengepal. Di meja direksi, Aisyah duduk tenang. "Kamu sengaja bikin dia penasaran ya?" bisik Pak Darmawan. Aisyah tersenyum. "Biar dia pikir aku masih wanita lemah. Aku ingin lihat reaksinya saat tahu siapa aku sekarang." Pak Darmawan terkekeh. "Sabar, tapi hati-hati sama Lita. Dia licik." Aisyah menatap ke arah Reza dan Lita. "Aku tahu ya, tapi aku nggak takut. Mereka akan tahu, cepat atau lambat, bahwa mereka bermain di wilayahku." Malam itu terasa meriah dengan tawa dan cahaya, tapi di balik kemeriahan itu, benih konflik mulai tumbuh. Reza mulai curiga, ada sesuatu yang disembunyikan, sementara Aisyah dengan sikap tenangnya bersiap membuka sebuah rahasia besar yang bisa mengguncang segalanya. Keesokan paginya, suasana kantor PT Mega Jaya terasa lebih tegang dari biasanya. Obrolan tentang acara semalam masih hangat dibicarakan, terutama soal wanita misterius yang datang bersama Pak Darmawan. Namun di lantai 15, Reza duduk termenung di ruangannya. Wajahnya serius, pikirannya tak lepas dari bayangan Aisyah. Penampilannya yang elegan, senyumnya yang menyimpan teka-teki, dan kedekatannya dengan Pak Darmawan. Ada yang mengganjal, tapi ia belum tahu apa. Tiba-tiba pintu terbuka. Lita masuk cepat sambil membawa setumpuk dokumen. "Res, kita punya masalah," ucapnya langsung. Nada suaranya tegang. Ia meletakkan dokumen di meja Reza dan menunjuk salah satu halaman. "Lihat ini, ada kebocoran anggaran di proyek terakhir. Biaya promosi digital nggak sesuai sama laporan resmi." Reza langsung membaca lembar itu. Ekspresinya mengeras. "Siapa yang tangani anggaran ini?" "Aku yang koordinasi," jawab Lita gugup. "Tapi aku cuma ikuti instruksi kamu. Kamu bilang potong biaya operasional buat naikin iklan. Aku kira semua udah beres." Reza berdiri dan menampar meja. "Beres? Ini jelas-jelas nggak beres, Lita. Kalau ada audit, aku yang kena. Kenapa kamu nggak lapor dari awal?" Ia mondar-mandir, mencoba menahan emosi. Wajahnya merah. Lita melangkah mundur, mencoba menenangkan. "Tenang, Res. Aku bisa alihkan dana dari pos lain, nutup kekurangannya. Gak akan ada yang tahu." Reza menatapnya tajam. "Kamu mau manipulasi laporan?" Ia menarik nafas panjang, lalu duduk kembali. "Lakukan. Aku gak mau karirku hancur gara-gara ini."
Lita mengangguk cepat dan buru-buru keluar untuk menyusun rencana darurat. Reza bersandar di kursi, memandang langit-langit. Ia mulai meragukan langkahnya. Di saat bersamaan, Aisyah sedang duduk di ruang kerja ayahnya. Sebagai konsultan rahasia dengan inisial AR, ia punya akses penuh ke sistem perusahaan. Saat melihat laporan keuangan, matanya menyitit. "Yah, lihat ini," panggilnya. Pak Darmawan mendekat dan melihat layar. Anggaran proyek Reza nggak seimbang, ada dana yang hilang. Aisyah menunjuk data tambahan, baru tadi pagi diupdate. Mereka coba tutup kekurangan dengan alihkan dana. Ini manipulasi, dan Reza pasti terlibat. Pak Darmawan menarik nafas panjang. "Kita pecat dia sekarang." "Belum ya," Aisyah menahan. "Kalau sekarang, dia bisa ngeles. Aku mau dia makin terjebak. Biar semua bukti terkumpul, supaya dia nggak bisa kabur." Pak Darmawan menatapnya bangga. "Kamu berubah. Dulu apa-apa bilang terserah. Sekarang kamu penuh strategi." Aisyah tersenyum tipis. "Aku belajar dari Reza. Dia ngajarin aku bahwa di dunia ini kita nggak boleh lemah. Tapi dia lupa, aku juga bisa main di permainannya." "Apa langkahmu sekarang?" "Aku pantau dari sini. Kalau ada manipulasi lagi, aku simpan semua buktinya. Saat waktunya tepat, aku serahkan ke tim audit, biar Reza jatuh karena perbuatannya sendiri." Sore itu, Lita duduk di mejanya. Jantungnya berdebar saat ia mengatur ulang dana. "Ini cuma sementara, gak ada yang bakal pau," gumamnya. Setelah selesai, ia kirim pesan ke Reza. "Sudah beres, Res, angkanya balance." Reza membaca pesan itu lalu menghela napas lega. Tapi ia sadar ia sedang bermain api, dan jika terbakar, semuanya bisa hancur. Yang tak ia tahu, Aisyah dari balik layar telah menyimpan semua tangkapan bukti. Di kamarnya malam itu, Aisyah menatap laptop dengan senyum tipis. "Kamu pikir kamu licik, Reza, tapi aku lebih licik." Keesokan paginya, suasana kantor tampak tenang di permukaan, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Rina, staf keuangan, menemukan kejanggalan. "Pak Budi, ini aneh. Kemarin anggaran pemasaran selisih besar, sekarang tiba-tiba balance." Budi mengeringit. "Cepat banget revisinya. Kita lapor tim audit aja, biar dicek." Email laporan dikirim, dan Aisyah langsung menerimanya. Dengan akses AR, ia bisa melihat semuanya. Reza membaca laporan itu dengan puas. "Bagus, biar orang lain yang curiga. Aku dorong dari belakang." Siang itu, Reza dan Lita makan di kafe dekat kantor. Lita tampak gelisah. "Kamu yakin ini aman?" "Tenang, Lit, nggak ada yang sadar. Kita cuma nutup lubang kecil." Lita mengangguk, tapi hatinya ragu. Diam-diam, ia mulai menyimpan salinan dokumen asli untuk jaga-jaga. Malamnya, Reza duduk sendiri di apartemen. Pikiran kalut. Ia sadar kebohongannya mulai meninggalkan jejak, sementara Aisyah terus mengumpulkan bukti. Di rumah, Aisyah menutup laptop, tatapannya tajam. "Satu langkah lagi, Reza, dan kamu akan tahu, main sama aku nggak semudah itu." Pagi berikutnya, awan gelap menggantung di atas PT Megajaya. Di lantai 15, Reza pucat saat membaca email dari tim audit. Mereka minta klarifikasi soal ketidaksesuaian laporan anggaran. Rapat darurat dijadwalkan sore ini. "Ini apa-apaan?" gumamnya. Ia memanggil Lita dengan suara bergetar. Lita masuk terburu-buru. "Aku udah baca, audit curiga. Aku bilang hati-hati, tapi kamu bilang aman." Reza berdiri, menatapnya tajam. "Jangan salahkan aku, kamu yang bilang bisa nutup. Sekarang kita berdua bisa kena." Lita berpikir cepat. "Aku bisa bilang ini kesalahan tim bawah. Kita alihkan tanggung jawab. Aku punya dokumen yang bisa disesuaikan." Reza diam, lalu mengangguk pelan.
lakuin. Aku nggak peduli siapa yang kena, asal bukan aku. Lita keluar untuk menyiapkan dokumen palsu. Reza duduk kembali mencoba tenang. Ini cuma rintangan kecil, katanya. Walau dalam hati, ia tahu ini awal dari bencana besar. Di rumah, Aisyah menerima salinan email audit yang sama. Semua bukti manipulasi ada padanya. Iya, mereka ketahuan, katanya. Pak Darmawan tersenyum puas. Bagus, anak itu pikir bisa main kotor. Aisyah menutup laptop, biar mereka makin panik. Makin banyak kesalahan yang mereka buat. Semua bukti sudah aman. Sore itu, ruang rapat besar lantai 10 dipenuhi ketegangan. Reza duduk di ujung meja, gelisah. Lita berdiri di sampingnya membawa dokumen. Tim audit dan beberapa staf senior, termasuk Budi, hadir sebagai saksi. Semua mata tertuju pada Reza. Dan permainan mulai berubah arah. Pak Reza, kata Pak Hadi, pria paruhbaya yang memimpin tim audit, dengan nada serius. Kami menemukan ketidaksesuaian dalam laporan anggaran proyek terakhir divisi pemasaran. Ada dana yang dipindahkan tanpa prosedur resmi. Bisa Anda jelaskan? Reza menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Saya paham ini kelihatan janggal, Pak Hadi, tapi ini bukan kesalahan langsung dari saya. Tim eksekusi yang keliru menghitung. Saya cuma minta mereka revisi. Ternyata mereka tidak melaporkan prosedurnya dengan benar. Ia melirik Lita, memberi isyarat. Lita maju, meletakkan dokumen di atas meja. Ini laporannya, Pak. Ada email dari staf yang mengakui salah input data. Kami cuma berusaha biar proyeknya nggak terlambat. Pak Hadi membaca dokumen itu dengan seksama. Alisnya mengernyit saat melihat tanggal email. Aneh, email ini baru dikirim hari ini, sementara manipulasi anggaran terjadi 2 hari lalu. Ini dibuat mendadak. Reza dan Lita saling pandang. Wajah mereka tampak tegang. Itu mungkin trik, Pak, jawab Lita cepat, suaranya bergetar. Kami cuma mau bantu tim biar nggak kena masalah. Dari sisi meja, Budi ikut angkat bicara. Maaf Pak Reza, tapi saya keberatan. Saya dari tim eksekusi dan tidak pernah ada email seperti itu dari saya atau rekan lain. Ini jelas dibuat-buat. Suasana seketika hening, lalu terdengar bisik-bisik di seluruh ruangan. Reza menatap Budi dengan tajam. Kamu bilang saya bohong? Suara Reza meninggi, penuh amarah. Maaf Pak, jawab Budi tegas. Tapi saya nggak mau jadi kambing hitam. Kalau ada kesalahan, mestinya Pak Reza yang bertanggung jawab, bukan menyalahkan kami. Pak Hadi mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Cukup, kami akan lanjutkan investigasi. Pak Reza, tolong serahkan semua dokumen asli dan beri akses penuh ke sistem divisi Anda. Rapat selesai. Reza kembali duduk, tangannya mengepal di bawah meja. Ia sadar, ini awal dari kejatuhannya. Timnya mulai meninggalkannya, dan tim audit jelas tak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap. Setelah rapat bubar, Lita mendekatinya dengan wajah cemas. Reds, kita harus gimana sekarang? Reza menatapnya tajam. Kamu yang bikin semuanya kacau, Lita. Sekarang cari cara buat nyelamatin aku. Kalau enggak, kita tenggelam bareng. Lita mundur selangkah, matanya membesar. Kamu yang suruh aku manipulasi, jangan lempar semua ke aku. Ia lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Reza yang duduk dengan pikiran kusut. Malamnya, di rumah Pak Darmawan, Aisyah menerima laporan dari tim audit lewat sistem. Ia tersenyum puas membaca hasil rapat sore tadi. Dia mulai goyah, katanya pada ayahnya,
yang duduk menonton berita. Pak Darmawan mematikan TV lalu menatap Aisyah. Bagus, tapi ini baru permulaan. Dia masih bisa menyerang balik. Apa rencanamu selanjutnya? Aisyah menatap keluar jendela ke arah langit malam. Aku bakal kasih dia satu kesempatan buat memanfaatkan tali yang aku lempar. Kalau dia cerdas, dia mundur. Tapi kalau nekat, dia bakal tenggelam makin dalam. Di apartemennya, Reza duduk di sofa sambil menggenggam gelas anggur. Matanya merah karena kelelahan dan stres. Aku nggak bakal kalah segampang itu, gumamnya pelan. Aku akan cari tahu siapa yang ada di balik ini, dan aku akan balas. Angin malam berembus kencang, seolah menyampaikan bahwa pertarungan baru saja dimulai. Reza mulai kehilangan pijakan, sementara Aisyah dengan strategi rapi berdiri tenang menunggu langkah selanjutnya. Keesokan harinya, suasana kantor PT Mega Jaya lebih tegang dari biasanya. Kabar investigasi divisi pemasaran menyebar cepat, membuat para karyawan saling berbisik dengan tatapan curiga. Di ruangannya, Reza menatap tumpukan dokumen yang diminta tim audit. Wajahnya penuh ketegangan. Ia tahu waktunya tak banyak. Bukti-bukti yang ia dan Lita coba sembunyikan tak akan bertahan di bawah sorotan audit. Pintu terbuka. Lita masuk tergesa. Res, barusan staf audit bilang mereka udah nemuin jejak digital manipulasi kita. Katanya ada bukti kuat dan besok bakal ada rapat besar buat bahas semuanya. Reza menatap Lita tajam. Lakuin apa? Kamu bilang semua bakal aman. Sekarang kita kepergok. Kamu bikin aku rugi. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Aku gak akan jatuh sendirian. Kalau aku tenggelam, kamu ikut. Lita terkejut. Jangan gitu, aku cuma ikutin perintahmu. Kalau aku buka mulut, kamu yang lebih hancur. Ia menatap Reza dengan ancaman, lalu pergi meninggalkan ruangan. Reza menghela napas. Ia tahu jalan keluar semakin sempit. Sementara itu, di rumah Pak Darmawan, Aisyah duduk di ruang kerja. Di layar laptopnya, semua bukti, tangkapan layar, email, jejak digital tersusun rapi dalam folder bernama Keadilan. Waktunya udah dekat, ucapnya. Audit udah punya cukup bukti. Besok, di rapat besar, kita buka semuanya. Pak Darmawan mengangguk. Kamu yakin mau ungkap identitasmu? Aisyah tersenyum kecil sambil memegang leontin berlian di lehernya. Aku yakin Reza harus tahu siapa yang menjatuhkannya. Keesokan harinya, ruang konferensi utama dipenuhi para petinggi, kepala divisi, dan tim audit. Reza duduk dengan wajah pucat, Lita tampak gelisah. Suasana begitu tegang.
Pak Darmawan masuk, diikuti Aisyah yang tampil elegan dengan blazer biru tua. Semua mata tertuju padanya. Reza terbelalak. Aisyah? Lita berbisik, dia ngapain di sini bareng Pak Darmawan? Pak Darmawan berdiri di depan ruangan. Hari ini kita bahas temuan serius di divisi pemasaran. Tim audit akan memaparkan semuanya. Pak Hadi maju menampilkan laporan di layar. Kami temukan manipulasi anggaran, jejak digitalnya mengarah ke Pak Reza dan Bu Lita. Ruangan mulai ribut. Reza berdiri, mencoba membela diri. Saya cuma minta revisi, bukan suruh manipulasi. Lita ikut bersuara, saya hanya jalankan instruksi. Pak Darmawan mengangkat tangan, cukup, kami punya bukti lengkap, dan semua ini disusun oleh orang yang kalian tak duga. Reza bingung, siapa? Aisyah maju, menatap Reza tajam. Aku Reza, aku yang kumpulkan bukti, aku yang bantu kamu dulu. Dan sekarang, aku yang menjatuhkanmu. Aisyah, kamu, aku yang kumpulkan bukti, aku yang bantu kamu dulu, dan sekarang aku yang menjatuhkanmu. Semua terdiam, Reza membeku, Lita menutup wajahnya. Pak Darmawan maju lagi. Aisyah adalah putri saya, pewaris sah PT Mega Jaya. Dia adalah konsultan AR yang selama ini menyelamatkan divisi kalian. Reza terduduk, wajahnya tak berwarna. Aisyah, kamu sembunyikan semua ini dariku. Aisyah menjawab, supaya kamu mencintaiku karena diriku, bukan statusku. Tapi kamu buang aku saat kamu naik jabatan. Sekarang kamu kalah. Pak Darmawan tegas, kalian berdua kami tangguhkan sampai investigasi selesai. Aisyah mundur ke sisi ayahnya. Ia menatap Reza sekali lagi, lalu pergi. Hari itu bukan hanya kemenangan, tapi pembuktian bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Malam itu, Reza duduk sendirian di apartemennya.
gelas anggurnya tak tersentuh. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Sosok Aisyah yang dulu ia abaikan ternyata lebih kuat dari yang ia kira. Aku buang dia, dan sekarang semuanya lenyap, bisiknya pelan. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Lita muncul. Rez, aku nggak bisa ketemu kamu sekarang. Aku harus selamatin diri dulu, maaf. Reza membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Ia melempar ponselnya ke sofa dengan kesal. Lita ninggalin aku juga, gumamnya pelan. Ia tertawa, namun tawa itu getir, penuh kepahitan. Semua ninggalin aku sekarang. Pelan-pelan, ia bangkit dari sofa, langkahnya mengarah ke lemari kecil di sudut ruangan. Dari situ, ia mengeluarkan sebuah kotak lama yang dibawanya saat pindah dari rumah bersama Aisyah. Tangan Reza gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto pernikahan mereka. Aisyah terlihat anggun dalam jilbab putih sederhana. Di sampingnya, Reza berdiri dengan wajah penuh harapan. Aku dulu janji bakal jaga kamu, katanya lirih pada foto itu. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi aku malah hancurin semuanya. Penyesalan menusuk dadanya seperti pisau yang terus-menerus menghujam. Kata-kata Aisyah saat rapat tadi terus terngiang. Aku sembunyikan supaya kamu nikah sama aku karena cinta, bukan karena statusku. Kalimat itu menamparnya keras. Ia baru sadar betapa tulus cinta Aisyah. Tapi ia hancurkan semuanya demi ambisi dan wanita seperti Lita yang kini justru meninggalkannya. Sementara itu, di rumah Pak Darmawan, Aisyah duduk di ruang tamu luas yang tenang. Aroma bunga segar dari vas di meja menenangkan pikirannya. Di tangannya, secangkir teh melati hangat. Ia menatap keluar jendela dengan wajah damai. Pak Darmawan masuk membawa sepiring kue kesukaan Aisyah. "Makan dulu, Nak," ucapnya lembut sambil meletakkan piring itu di hadapan Aisyah. "Hari ini pasti berat buat kamu, tapi kamu luar biasa." Aisyah tersenyum tipis, menggigit sepotong kue. "Terima kasih ya, aku nggak nyangka rasanya bisa sesenang ini. Lihat wajah Reza pas tahu siapa aku, itu cukup membayar semua yang dia lakuin ke aku." Pak Darmawan duduk di sampingnya, memandang penuh bangga. "Kamu bikin ayah kagum, Aisyah. Dulu, kamu cuma bilang mau hidup sederhana bareng Reza. Tapi sekarang, kamu berdiri di atas dia dengan kepala tegak. Ayah salut." Aisyah menunduk, menatap teh di tangannya. "Aku nggak benci dia ya. Aku cuma pengen dia tahu kalau aku bukan perempuan lemah. Dia kira aku nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi, aku buktiin yang sebaliknya." Sebelum Pak Darmawan sempat menjawab, ponsel Aisyah berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Tapi Aisyah tahu siapa itu. Ia angkat dengan tenang. "Halo." Di ujung sana suara Reza terdengar, panik dan penuh emosi. "Aisyah, ini aku, kita bisa ketemu, aku mau bicara." Aisyah terdiam sejenak. Ia melirik Pak Darmawan yang mengangkat alis penuh tanya. "Buat apa, Reza? Semua sudah selesai. Kamu sudah dapat yang kamu mau. Jabatan, kehidupan baru. Sekarang tanggung jawab itu juga milikmu." "Aisyah, tolong. Aku salah. Aku nyesel ninggalin kamu. Aku bahkan gak tahu siapa kamu." "Kalau kamu tahu, kamu gak bakal ceraikan aku ya," potong Aisyah. "Itu intinya, Reza. Kamu nikahi aku cuma karena aku ada buat kamu saat kamu gak punya apa-apa. Begitu kamu naik, kamu buang aku. Dan sekarang kamu nyesel karena tahu aku pewaris perusahaan, terlambat." Di ujung telepon, Reza terdiam. Hanya nafasnya yang terdengar. "Aisyah, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku cuma pengen kesempatan buat memperbaiki semuanya." Aisyah tertawa kecil, getir. "Memperbaiki? Kamu pikir minta maaf cukup buat menghapus semuanya? Aku udah kasih kamu kesempatan. 4 tahun aku jadi istri setia. Tapi kamu pilih Lita.
pilih ambisi. Sekarang jalani pilihanmu." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ponsel diletakkan kembali ke meja dengan tenang. Pak Darmawan menatapnya kagum. "Kamu benar-benar tegas, nggak kasih dia celah sedikit pun." "Aku sudah kasih dia terlalu banyak celah ya. Sekarang waktunya fokus. Perusahaan ini butuh aku. Aku nggak mau buang waktu buat orang yang cuma nyesel karena kehilangan kekuasaan." Sementara itu, di apartemennya, Reza menatap ponselnya yang kini sunyi. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Kata-kata Aisyah menamparnya lebih keras dari yang ia duga. Ia tahu Aisyah tak akan kembali, dan lebih buruk, karirnya di PT Mega Jaya juga akan tamat. Investigasi audit hampir selesai. Semua bukti yang Aisyah kumpulkan siap menjatuhkannya. Ia melangkah ke balkon, menatap langit malam yang gelap. "Aku salah pilih," bisiknya. "Kupikir aku bisa naik lebih tinggi, tapi nyatanya aku jatuh lebih dalam." Pagi harinya, Aisyah memasuki kantor PT Mega Jaya dengan setelan formal. Langkahnya mantap. Para karyawan menatapnya penuh hormat. Identitas aslinya telah tersebar, dan kini ia berdiri sebagai pewaris sah. Di ruang direksi, Aisyah duduk bersama Pak Darmawan dan manajemen. "Reza dan Lita sudah ditangguhkan," kata Pak Darmawan. "Tapi kita perlu kepala baru di divisi pemasaran. Aisyah, kamu punya saran?" "Kita beri kesempatan ke orang dalam, Budi dari tim eksekusi. Dia jujur dan pintar, dia pantas naik," jawab Aisyah. Pak Darmawan mengangguk puas. "Bagus, mulai sekarang kamu ikut ambil keputusan besar di perusahaan ini." Aisyah mengangguk. Kali ini tanggung jawab besar terasa ringan. Ia tahu, ia siap. Di ruang direksi yang terang oleh sinar pagi, Aisyah berdiri mengenakan blazer abu-abu. Jilbabnya rapi. Leontin berlian berbentuk huruf A di lehernya berkilau halus. Hari ini, ia resmi memimpin. Pak Darmawan berdiri di sampingnya. "Hari ini, saya umumkan bahwa Aisyah Rahmani, putri saya, resmi menjadi bagian dari jajaran direksi. Ia sudah buktikan kemampuannya, menyelamatkan divisi pemasaran, dan mengungkap kebusukan yang hampir menghancurkan perusahaan." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Aisyah melangkah maju. "Terima kasih. Saya di sini bukan cuma karena saya anak Pak Darmawan, tapi karena saya tahu apa yang dibutuhkan perusahaan ini. Keadilan, inovasi, dan kerjasama. Kita mulai dari nol jika perlu, tapi kita naik bersama." Ia lalu menoleh ke Budi. "Saya usul Budi sebagai kepala divisi pemasaran." Budi, terkejut, bangkit dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih Bu Aisyah, saya nggak akan sia-siakan kepercayaan ini." Rapat berakhir dengan semangat baru. Aisyah berjalan ke ruangannya di lantai 20. Ruang luas dengan pemandangan kota. Ia duduk di kursi besar, memandang plakat namanya. Aisyah Rahmani, Direktur Eksekutif. "Aku sampai di sini," gumamnya sambil menyentuh leontin di lehernya. "Bukan cuma buat aku, tapi buat buktiin aku bisa." Di apartemen, Reza dikelilingi kotak-kotak kardus. Surat pemecatan resmi dari PT Mega Jaya sudah ia terima. Semua bukti manipulasi ia dan Lita lakukan terungkap. Tak ada ampun. Lita pun menghilang tanpa jejak. Ia menatap sisa hidup mewahnya, jas mahal, sepatu branded, penghargaan, semua tampak hampa. Di antara barang-barang itu, sebuah foto pernikahan dengan Aisyah. Ia memandanginya lama. "Aku kehilangan segalanya," bisiknya. "Kupikir aku lebih hebat darimu Aisyah, tapi aku salah." Ia berdiri perlahan, melangkah ke balkon, menatap langit yang mulai gelap. Tak ada lagi yang tersisa. "Aku pantas dapat ini," bisiknya pasrah. "Aku buang sesuatu yang aku sendiri nggak tahu nilainya." Di kantor,
Aisyah menjalani hari pertama sebagai pemimpin baru. Ia rapat dengan tim pemasaran, memberikan ide-ide segar. Kita harus lebih dekat sama klien, bangun kepercayaan, bukan sekedar keuntungan. Budi mengangguk semangat. Saya yakin divisi ini bisa bangkit lagi di bawah kepemimpinan Ibu. Sore itu, Aisyah duduk sendiri di ruangannya, menatap keluar, mengingat masa lalu. Tapi kali ini, tak ada luka. Ia merasa bebas. Ponselnya bergetar, pesan dari Pak Darmawan masuk. "Ayah bangga sama kamu. Malam ini kita rayakan di rumah ya." Aisyah membalas sambil tersenyum. "Iya ya, aku pulang sore ini." Malamnya, rumah Pak Darmawan penuh kehangatan. Meja makan penuh hidangan favorit Aisyah. Mereka makan bersama, tertawa, bercerita, seperti keluarga yang utuh. "Kamu bikin ayah tenang, Aisyah. Sekarang, ayah yakin perusahaan ini aman di tanganmu," ucap Pak Darmawan. Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih ya, aku nggak bakal sampai di sini tanpa ayah dan tanpa pelajaran dari Reza." Pak Darmawan mengangguk pelan. Kadang kita memang harus jatuh dulu, biar bisa bangkit lebih kuat. Dan kamu sudah buktikan itu. Setelah makan malam, Aisyah melangkah pelan menuju balkon. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, sementara angin malam yang lembut menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Tangannya meraih leontin di leher, menggenggamnya erat. "Bukan sekadar balas dendam," bisiknya pelan pada diri sendiri. "Ini tentang menjadi versi terbaik dari diriku." Beberapa minggu berlalu, PT Mega Jaya mulai mengalami perubahan besar di bawah tangan Aisyah. Berbagai proyek baru diluncurkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan inovatif. Klien dan mitra kerja mulai memberikan pujian. Nama Aisyah Rahmani tak lagi dikenal hanya sebagai pewaris, tapi juga sebagai pemimpin muda yang visioner. Para karyawan menghormatinya dan perusahaan itu kembali bersinar seperti masa kejayaannya dulu. Sementara itu, Reza memilih pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran. Ia mencoba membangun hidup baru dengan sisa tabungan yang ada. Kini, ia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan kecil jauh dari dunia korporat yang dulu ia perjuangkan. Setiap malam, ia duduk sendirian di teras rumah sewanya, menatap langit yang sama. Namun kini, penuh dengan rasa sesal yang tak pernah hilang. "Aku kehilangan dia," gumamnya lirih. Suaranya syarat kepahitan, dan aku juga kehilangan diriku sendiri. Di sisi lain, Aisyah berdiri kokoh di puncak, bukan hanya sebagai ahli waris, tapi sebagai wanita tangguh yang berhasil membuktikan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia melangkah mantap menatap masa depan, meninggalkan semua bayang kelam di masa lalu. Langit malam yang sama, yang kini juga dilihat oleh Reza, menjadi saksi kebangkitan seorang wanita yang dulu diremehkan, namun kini dihormati dan disegani.